Iya tinggal bapak-bapak aki-aki badai jalan-jalan jalan kaki tapi ada jenanya duka kuat duka mau ya tinggalin lah perjalanan kumaha teras maju padahal kabawakeun ya lanjut tahun mudah-mudahan ya ada kegiatan ya. Baru nyampe Kamarana ya. Jalan Elang. Baru Jalan Elang. Masih di Jalan Elang. Doanya dari semuanya semoga sampai ke tujuan. Piade biasa. Hari ieu mah tos aneh, tos masterna. Ieu doanya ngadedot dia. Yang punya pengen HP. Junior. Penuaan dimulai dari kaki kemudian ke atas. Jaga kaki Anda. Dengan goes bersepeda atau jalan kaki sudah benar. Ketika kita tua, kaki kita harus dijaga selalu kuat. Ketika kita bertambah umur atau menua, kita tidak perlu takut rambut kita beruban, kulit kendur, atau keriput, tapi kakilah yang penting. Di antara tanda-tanda umur panjang, ternyata otot kaki yang kuat tercantum sebagai faktor yang paling penting dan esensial. Jika Anda tidak menggerakkan kaki selama 2 minggu saja, kekuatan otot kaki Anda akan berkurang 10 tahun. Sebuah penelitian menemukan bahwa baik tua maupun muda, selama 2 minggu tidak aktif, kekuatan otot kaki dapat melemah sepertiganya, yang setara dengan penuaan 20-30 tahun. Saat otot kaki kita melemah, butuh waktu lama untuk bisa pulih, bahkan jika kita melakukan rehabilitasi dan latihan nanti. Karena itu, olahraga teratur seperti jalan kaki dan bersepeda sangatlah penting. Seluruh berat badan atau beban tetap dan bertumpu pada kaki. Kaki adalah sejenis pilar menahan beban tubuh manusia. Yang menarik, 50% tulang seseorang dan 50% otot dari totalnya ternyata ada di 2 kaki. Sendi dan tulang terbesar dan terkuat tubuh manusia juga ada di kaki. Tulang yang kuat, otot yang kuat, dan sendi yang fleksibel membentuk segitiga besi yang membawa beban terpenting pada tubuh manusia. 70% aktivitas manusia dan pembakaran energi dalam hidup seseorang dilakukan dengan aktivitas 2 kaki. Apakah Anda tahu ini? Ada seseorang ketika masih muda pahanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat mobil kecil. Kaki adalah pusat penggerak tubuh. Kedua kaki memiliki 50% saraf tubuh manusia dan 50% pembuluh darah, dan 50% darah mengalir melaluinya. Ini adalah jaringan peredaran darah besar yang menghubungkan tubuh kita. Hanya bila kaki sehat, maka konvensi arus darah mengalir dengan lancar, sehingga orang yang memiliki otot tungkai yang kuat pasti akan memiliki jantung yang kuat. Pagi hari guys. Ya, kendaraan menyebabkan kendaraan macet karena ya itu tadi karena para pedagang itu nyari sampai ke tengah jalan, tapi sebenarnya nggak berlaku lama. Nanti juga beberapa saat lagi sekitar jam 9 juga udah nggak boleh si bapak ini sama penjaga. Ada mulai subuh, dari mulai jam 3 mungkin jam 2 ya, ini penuh yang dagang di sini. Tapi sekitar jam 9 nanti juga bakal sepi ya, tinggal menyisakan sampah-sampah aja yang dagang. Togen nih guys. Kesibukan hari-hari di Ciroyong kayak begini nih. Ya. Aduh, nih, air lumayan bau. Ini tahu, tahu. Ini gehu guys. Gehu. Bukan gehu, apa namanya? Batagor.
pepaya, jeruk. Ya. Kita kejar Kang Mamat yang sudah jauh meninggalkan. Ya. Pasar Ciroyong. Bakso. Sayuran. Jujur Ikhwan, aku sudah pengen ngompol nih. Sudah pengen ngompol nih, gimana ya? Maka perjalanan masih jauh. Baru Ciroyong. Pangnya lagi kurang lebih lah. Ini sudah pengen ngompol. Soalnya tadi kan pagi-pagi udah minum 2 gelas, Beh. Minum 2 gelas air hangat. Terus 1 gelas air campur cuka apel. Ya. Si kopi 1 gelas, bayangin. Gimana mau tidak beser? Otak Fajar sekarang mau pipis. Jadi mau tidak mau, barisan beser mah harus ke WC dulu. Ya. Nyantai aja. Tuh. Gimana lagi deh, karena udah beser. Nah. Pak, itu nuju naon, Pak? Nuju naon, Pak? Nuju sasapu? Nuju ngepel? Saya, Pak. Oh, subhanallahnya. Enjing kene terus ngepel. Subhanallah. Mohon saya lah. Jantan jariah lah. Sama jariah tuh. Al Hidayah dulu, simpang dulu ke Al Hidayah. Dikarenakan bukan mau sholat duha tapi mau pipis. Ayo kawan-kawan, kita gaskan lagi kawan-kawan. Ayo. Di tempat resek. Absensi. Gaskan lagi, gaskan. Nah, pas rada lowong banyak. Asalnya pinuh banyak. Tahap bertahap, pedagang-pedagang sudah mulai meninggalkan lapaknya. Tuh, sudah mulai kosong. Daerah ini adalah Al Hidayah. Coba makan Kang. Ini pasar pasar Waringin. Pasar Waringin. Jadi masih kondisinya masih ramai. Itu daging masih ada. Tukang daging masih ada. Wah, batur geus jarau euy. Kita masih ketinggalan. Nah, ini nih. Habis pipis dulu. Baru nyampe jalan Kebon Jati.
Pipis sudah 2 kali. Masih 1 ayam. Jalan Kebon Jati. Masih jalan Kebon Jati. Rumah sakit Santosa Hospital Bandung Center. Ya. Ini sudah jam 7:04. Baru nyampe Kebon Jati, Areka, Piade. Dari rumah jam 6:04. Nyata nyampe BAK 2 kali, Al Hidayah sekali, Al Ikhlas sekali. Tuh. Ya. Jadi nanti mah harus setengah genap dari rumah, apalagi kalau diselang buka tahu. Wah, udah habis waktu. Wah. Terus emang buka tahu we lah. Para penonton sekalian, ini baru Kebon Jati ya, sebentar lagi stasiun Kebon Jati, stasiun itu terminal. Ini sudah tidak kuat begini, cangkeng sakit dua-duanya. Semoga kita diselamatkan dalam perjalanan. Alah, itu pemuk dibawa ke Serewen, ke Bukit Serewen, 5 kilo naik, ini beri lurus. Inilah pengalaman para lansia. Aki-aki jagoan mereka paikin Pak Muhammad 39 kilo itu berat badannya guys, sementara aku 76, 2 kali lipat. Jadi lamun dianalogikan mah sama dengan Pak Muhammad jalan kaki ke Piade 12-30 kilo harusnya gitu sih, kuatin semua ada semua sama analogi unggulnya. Nah, ini stasiun Bandung. Stasiun Bandung, guys. Terminal stasiun. Terminal angkot. Terminal stasiun halt. Setelah stasiun halt. Ini kalau hari-hari biasa penuh orang yang jalan, kalau bukan hari Minggu. Nah, ini angkot jurusan stasiun Cimahi. Ya. Ini Elep, ya, keluar kota. Ciamis, Malangbong. Ciamis, Malangbong. Elang Pasar Baru. Gehu hanet, somor hanet, luar biasa. Bubur ayam. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya sampai juga ke Piade. Ke sana sana. Ayo. Kita ikuti Pak Koyim. Tuh, alhamdulillah sudah nyampe ke Sungai Piade tuh, guys. Ya, yang ngaji tuh. Banyak sekali. Apa? 1, 2, wala junuban illa abiri sabili hatta tagsilu. Ayo, lanjut ikuti Pak Dikin, Pak Koyim. Kita karena kecapean, kita cari kupat tahu dulu, guys. Kupat tahu ini ada pasar dadakan. Ya, busana muslimat, ya, ibu-ibu sampai ada pergi di bawah ya. Bubur, kita ngebubur dulu guys, karena kita lapar, udah jalan kaki sejauh ini. Ya. Mana makalahnya Pekin? Alhamdulillah, amin. Banyak yang ngebubur tuh, ya. Ngaji sambil ngebubur sambil ngaji, istilahnya.
sholat dan mendekati sholat ayat al-masjid. Ini lontong kari, ya, pisang gula. Di mana? Bumi. Saringin Soekarno Hatta. Ada mah di Maleber, batas kota. Jalan kaki ngabring. Nyobian. Ustadz Lukman tuh. Itu naonnya. Tuh, Ustadz Lukman itu sate itu mah. Makan dulu lontong. Ayo. Ini pokoknya bukan. Yang dari Cicalengka maju ke sini, yang dari Jakarta ke Jawa. Wala taqtulun nafsal lati Cau, saraya cau. bil haqq. Sabaraha sekilo? Dan jangan kamu membunuh Ban, cau eta sabaraha? 12.000. 2 kilo teh 35, dari Sugan teh 12.000 sakilo. Mun ke sakal we heula. wa sifat billati haramallahu dan disifati Hampangan. Inilah lautan ibu-ibu muslimat yang sedang Majelis Salim di Piade 100 ekor unta ya, yang kalau sedang masing-masing mendengarkan unta berapa sekali? Nyebrang saja. Kalau makna jangan kamu dekat ke sholat kecuali nyebrang saja. Nyebrang sholat gimana? Nah, kan itunya. Ay nyebrang sholat kumaha? Berarti maksud jangan dekat ke sholat itu jangan dekat ke masjid. Maka timbullah larangan yang sedang head duduk diam di masjid kecuali hanya lewat karena mengambil sesuatu, atau tidak lagi jalan untuk lewat kecuali lewat ke masjid walaupun dia sedang junub hadas besar. Jadi artinya jangan dekat ke sholat, jangan dekat ke tempat sholat. Siapa yang sedang mabok sampai sadar, yang hadas besar sampai mandi gitu. Nah di ayat yang lain Allah firmankan yaitu larangan mendekati harta anak yatim. Di mana? Taqrabu malal yatim. Nah, nanti ada di ayat 150. Sareng saka dia. Kepada Bani Israil kamu mendekati terapkan harta hukum anak ini. Kenapa? Sareng Siapa yang sareng membunuh sade. satu Siapa? jiwa yang tidak Mana ya, berdosa, nak? Di mana? mendekati itu Itunya. semua jangan manusia. memakan. Jadi jiwa di Karena sana naon kita ka dia? membunuh semua manusia. Yatim Termasuk Sareng kita baru yang dah. ada di Sareng. sana mereka. Begitu pula Ayono, Pak wala Mamat. zina, jangan mendekati Ya. zina. Jangan mendekati Ya, Tetap direncanakan tadi wae. tempat Ke pamit perzinahan. tadi itu telepon kasih ibunya. Jangan mendekati Patata ya di perbuatan yang menjerumuskan sedang kepada membiarkan diri mereka perbuatan sedang zina. dibantai. Nah, Ayono. maka Maka Bapak pelakunya sekalian itu sekarang banyak proses tapi dihutang kan? dari mulai orang Sampai banknya berkumpul kebagian 100 putaran bukan kebagian semua. di Nah tempat yang sunyi terakhir itulah dia kan beli menyebabkan kosong ini. dia semua. Dari mulai Gimana orang letak membuka auratnya namanya di menurut ulama? tempat yang bukan mahramnya. Makanya jangan dekat ke zina, jangan mendekati kepada kondisi-kondisi tempat-tempat yang menimbulkan perzinahan. Maka termasuk di dalam larangan dekat pada zina itu larangan menampakkan aurat di depan yang bukan mahram, larangan berdua-duaan di tempat sunyi tanpa ada mahram. Ini proses terjadinya perbuatan zina. Maka kalimatnya wala taqrabu. Nah ini masya Allah. Kemudian wal fahsya'u ismun mustaqun min fahusya.
idza tajawazal haddal ma'rufa fi fi'lihi au qawlihi. Dan fahsya itu kata benda yang diambil dari kata kerja fahusya, yang berarti melewati batas kewajaran dalam perbuatan atau perkataan. Jadi dalam bahasa kita itu sekalian, terutama dalam bahasa Arab, kalimat itu kan dibagi 3. Ada isim, ada Rai raka gini ya. ada kata kerja, ada huruf. Selain benda, kata kerja dalam bahasa Arab itu huruf. Kata benda itu ada 2. Ada kata benda memang asalnya dari benda, disebut dengan isim jamid. Kata benda jamid, kata benda padat, seperti insanun manusia, bakorotun sapi betina, sajarun pohon, masjidun itu nama masjid nggak termasuk sajarun. Demikianlah para ardun. penutur Itu sebetulnya kata benda jamid. itu rupina nu tiasa kapiatur film video kerjanya tentang perjalanan seperti jalan kaki sebenarnya teh insanun ya di Maleber Kapiade. sajarun pohon. Ternyata Ardun angge bumi. uyeuh nama kumargi Katanya dari tuhurna mana? tos. Tapi ada kata benda diambil asalnya sareng kata pang-pang nama kerja. yang Kata masihan kerjanya dirubah transportasi jadi namanya di jalan gitu. kata benda. Paha stadion. Nah, seperti Ayeuna kan fahsya teu ngiring ikut asalnya serta. fahusya, Bojona jadi kana yang motor. artinya adalah kituna masihan subsidi perbuatan yang melampaui batas. kanggo Jadi perjalanan pada dina. wajal had, Nya tadi nama yang melampaui ngaliwat batas, tapi ngaliwat disebut kaya dengan jatahna. fahusya. Fahsya itu perbuatan keterlaluan memanfaatkan di luar daripada uang kewajaran, sebesar bentennya lah, karena yaitu angkot disebutlah gitu, dia benar. perbuatan Mudah-mudahan tayangan keji. dia bermanfaat. Akhirul kalam. Nah, umpamanya seperti masjidun itu kata benda. Kena